فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bagaimana sebagian manusia itu ya berinteraksi dengan jin, mereka saling memberikan manfaat yang akhirnya mengantarkan mereka kepada kesyirikan, sehingga dia meminta perlindungan kepada jin yang jin tidak mau memberikan kecuali dengan upah, yang upahnya itu boleh jadi tadi sesajen yang diminta oleh jin. Kadang kala jin meminta, ya aku mau asalkan kau potong seekor kambing, dia potong kambing, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya jamaah, kalau kita ingin meminta perlindungan, tolong meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi juga sudah dibahas, ada meminta perlindungan yang boleh kepada orang yang hadir dan dia bisa membantu kita tanpa menggantungkan hati kepada dia. Adapun meminta perlindungan kepada jin, meminta keamanan dari mereka, maka ini termasuk dari perbuatan terlarang, dan Allah menyebutkan itu banyak terjadi. Jin menceritakan banyak nih orang-orang yang minta perlindungan kepada jin, dan tentunya orang-orang musyrik lah yang banyak melakukan itu. Muslim cukup engkau takut sesuatu, baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, baca tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, insyaallah engkau akan aman. Lu gimana Ustaz, sebagian orang aku ini kalau minta perlindungan sama jin dapat gitu loh, aman akhirnya. Apakah maksud dari meminta perlindungan itu, apakah ketika perlindungan yang dimaksudkan itu dihasilkan, didapatkan, apakah menunjukkan bahwa saya perbuatannya boleh? Enggak, tetap nggak boleh. Tetap perbuatan itu tidak boleh. Jadi hendaklah kita berhati-hati. Barakallahu fiik, mungkin kita cukupkan sampai di sini yang berkaitan dengan meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah setiap muslim, engkau yang punya masalah dalam kehidupan ini, baik dengan kawan-kawan, baik dengan masyarakat, di tempat kerjamu, atau di mana saja, hendaklah kau meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan meminta perlindungan kepada jin atau kepada hal-hal gaib yang mungkin engkau berharap mereka dapat melindungimu. Allah adalah Tuhan semesta alam yang kalau dia hendak memberikan sesuatu, menentukan sesuatu, hanya tinggal mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Barakallahu fiik. Ana kembalikan ke pengarif. Jazakumullah khair. Masya Allah, jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustaz atas tausiahnya pagi hari ini. Ini kita akan langsung ke sesi pertanyaan. Kebetulan ahli beta tidak bisa hadir, maka akan saya bacakan Ustaz ya. Fadhal, barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan, Afan Ustaz, kalau hitungan kafaratnya seperti apa untuk nazar buruk yang mungkin kita pernah tunaikan? Apa tuh? Masya Allah, barakallahu fikum. Taib ahibati fillah, untuk nazar ini, bentar, mungkin bisa dibuka firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Ma'idah ayat 89. Nah, di surat Al-Ma'idah ayat 89. Nah, mudah-mudahan Anda dapat. Silahkan dibaca. Surat Al-Ma'idah ayat 89. Nah. Betul, Ahi Agus. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi jamaah di sini disebutkan bahwasanya kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Berapa banyak tiap orang? Ya, nisfu sa', setengah zakat fitrah. Setengah zakat fitrah. Atau kalau mau dikasih makan malam mereka, ya, kemudian tadi mau dikasih 1,5 kilo beras, kemudian kasih telur, kasih apa, itu akan lebih baik. Jadi dikasih makan 10 orang. Kemudian kalau atau pilihannya kasih pakaian yang secara uruf, secara tradisi layak, ya. Atau ini pilihan, jadi pilihan tiga itu pilihan, kasih makan atau kasih pakaian atau membebaskan budak. Ini pilihan 1, 2, 3. Kalau nggak mampu baru puasa 3 hari. Jadi kalau orang mampu, aku mau puasa 3 hari, nggak boleh. Engkau mampu, keluarkan duitmu, kasih makan orang-orang itu, belikan pakaian. Tapi kalau memang mafi fulus, nggak ada uang, Ustaz, ya sudah, engkau baru puasa 3 hari. Maka faman lam yajid, yang tidak mendapatkan 3 hal tadi, 1 dari 3 hal tadi, baru dia puasa 3 hari. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ustaz, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Jika pernah dalam hati terucap saya akan berjilbab jika ia mendapat hidayah, lalu orang yang dimaksud belum mendapat hidayah, saya sudah berjilbab, apakah itu sama dengan nazar? Jika iya, apa itu nazar yang haram? Apa saya harus bertobat dan membayar kafarat? Afan Bang, bisa diulangi, Bang? Assalamualaikum, Ustaz. Jika pernah dalam hati terucap saya akan berjilbab jika ia mendapat hidayah, mungkin ini suaminya, Ustaz, ya. Jika iya, gitu. Artinya dia baru berjilbab kalau anggap suaminya dapat hidayah. Baik. Lalu orang yang dimaksud belum mendapat hidayah, saya sudah berjilbab. Apakah itu sama dengan nazar? Jika iya, apa itu nazar yang haram? Apa saya harus bertobat dan membayar kafarat? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, sesuatu yang masih di dalam hati itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Artinya dia masih niat, ya, dia belum ucapkan. Dia kepingin ini, kepingin itu. Tapi ketika dia sudah ucapkan, maka itu jadi nazar. Kalau tadi katakan saya akan berjilbab kalau suamiku dapat hidayah, dia ngomong namanya.
Tapi kalau dalam hati nggak jadi nazar. Kalau dikatakan tadi dia bernazar untuk berjilbab, sejatinya pakai jilbab itu sebuah kewajiban. Jadi nggak perlu nazar. Hanya saja kalau itu kewajiban dengan nazar, maka menjadi kewajiban yang lebih wajib lagi. Kalau dikatakan apakah dia dengan kondisi sekarang ini suaminya belum dapat hidayah, dia udah pakai jilbab mamanya, apakah dia perlu membayar kafarat? Nggak perlu. Karena yang pertama itu memang sesuatu dalam hati, kemudian yang dilakukan oleh perempuan ini adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak harus nunggu suaminya taat. Kalau suaminya nggak taat, mamanya suaminya nggak sholat. Kalau suamiku sholat, aku baru mau pakai jilbab. Jadi seharusnya dia tidak melakukan itu. Tapi kalau dia sudah ucapkan hal itu, ya udah dia sholat, nggak ada masalah. Dia kan sholat. Yang jadi masalah kan suaminya yang belum dapat hidayah. Jadi nggak ada urusan sama nazar dia, karena dia telah melakukan sesuatu yang memang seharusnya dia lakukan tanpa nazar tadi. Jadi dia nggak perlu bayar kafarat, dia nggak perlu bertobat. Cuma sekarang bagaimana dia berusaha untuk berbagi hidayah sama suaminya, dan dia juga perlu banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah karena selama ini dia meninggalkan kewajiban. Jadi buat orang-orang yang mungkin dulu nggak berjilbab kemudian berjilbab, hendaknya beristighfar atas masa lalu dia. Ternyata yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan, dan sekarang alhamdulillah dia mendapatkan hidayah, dia bisa menutup auratnya sesuai dengan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz. Ini juga ada sama, mungkin pertanyaannya sama, atau mungkin jawabannya juga sama. Di sini dia bilang, saya sedang sakit sudah menahun, Ustaz, dan saya pernah mengatakan dalam hati, ya Allah, kalau saya sembuh dan bisa jalan lagi, saya pengen ikut kajian langsung dan menyempurnakan ibadah. Apakah ini termasuk nazar? Sama Ustaz ya, berarti ini kalau belum diucap tidak nazar, Ustaz ya? Dia belum diucapkan. Belum, dalam hati aja dia. Ya, kalau dalam hati. Tapi kalau dalam hati masih berupa keinginan, masih berupa keinginan, dan keinginan yang baik ya. Jadi kalau bicara keinginan yang baik ini, insya Allah walaupun belum dilakukan, itu udah dicatat sebagai satu kebaikan buat dia. Itu kalau berupa keinginan. Sehingga kalau dikatakan nanti dia dikasih sehat, kemudian dia bisa datang kajian, maka akan dilipat gandakan pahala buat dia. Jadi selama belum diucapkan, jadi belum jadi nazar. Barakallahu fiik. Syukur Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah. Afwan, ana mau nanya, kalau kita sakit meminta pertolongan ke dokter sebagai ikhtiar kita, apakah masuk dalam dosa syirik kecil? Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Meminta pertolongan kepada orang yang mampu menolong kita nggak ada masalah, asalkan hati kita tidak bergantung kepada dia, bersandar kepada dia. Ini yang nggak diperbolehkan. Kadang-kala ada perasaan minum obat nih, anak kalau obat ini biasanya caspleng, aduh zen sudah sembuh, biasanya minum obat itu. Maka tolong, kita tahu memang Allah menjadikan kesembuhan dalam obat, tapi jangan sampai kita bergantung kepada obat tersebut. Tetap dalam hati kita Allah yang menyembuhkan. Kita datang ke dokter karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berobat. Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, tadawu, berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan yang haram. Tatkala kita berobat, ini wasilah ya, sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Jadi kalau bicara syirik itu, sesuatu yang Allah tidak jadikan sebab, kita jadikan sebab, itu nanti bisa jadi syirik kecil, dan bisa jadi syirik besar. Umpamanya berobat dengan sesuatu yang sebenarnya bukan obat dia itu, maka nggak boleh. Tapi kalau ternyata enggak, Allah jadikan ada kesembuhan di sana. Berobat dengan madu, berobat dengan bekam umpamanya, atau berobat ke dokter, ini sebab-sebab yang diperbolehkan. Maka insya Allah dengan kita berangkat ke dokter, tetap hati kita mengatakan seakan-akan dokter yang menyembuhkan. Tidak, dokter tidak menyembuhkan, dokter ngobatin. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Obat itu ya obat, hanya ngobatin. Siapa yang menyebabkan orang itu sembuh? Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah.
Barakallahu fiik Ustaz. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Alhamdulillah Ana baru saja membangun rumah di kampung yang lokasinya dekat orang tua Ana. Sebelum membangun, Ana sudah bicara dengan ibu Ana bahwa jangan ada ritual dan sejaji apapun. Ibu Ana awalnya menuruti Ana. Qadarullah ternyata ibu-ibu ngobrol bicara dengan tukang di sana, ternyata saat memulai penempatan batu ada ditaruh sesaji di pojok rumah. Kemudian setelah rumah berdiri, menaruh kayu balok di atas wung. Selesai ada ritual lagi seperti diazani, kayu dikasih bendera, dikasih apa entah. Ana cuma lihat videonya saja. Karena Ana posisi sedang di luar negeri. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dalam hati Ana mengingkari hal tersebut karena Ana sudah belajar hijrah dan orang tua masih ikut-ikutan ada istiadat kampung. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Subhanallah jamaah. Ya, di awal tadi kita sempat singgung, kebanyakan kita adalah Islam keturunan dan kita bersyukur sama Allah kita lahir dari orang tua yang muslim, di lingkungan yang muslim. Di antara mereka ada yang belajar, kemudian mereka jadi tahu mana sebenarnya yang aturan agama dan mana yang sebenarnya tradisi dan budaya yang hasil pemikiran manusia, yang boleh jadi tidak bertentangan dengan agama, boleh jadi bertentangan dengan agama. Seperti tadi disebutkan, kalau kita hidup di lingkungan yang ternyata mereka kental banget dengan tradisi dan budaya, kalau budayanya baik alhamdulillah, tapi kalau ternyata ada unsur tadi memohon kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, ketika mereka hendak bangun rumah, mereka harus kasih sesaji. Dulu di kota ini, di Jember, ketika anak SD, anak masih melihat ya, ketika kita main layangan di sawah, ketika sawah itu mau panen, itu hampir selalu di pojokan sawah itu ada sesajen. Ada sesajen. Di situ ada bubur ya, merah, putih, kemudian ada rokoknya. Anda masih ingat? Ada duitnya, ditaruh di pojokan di sana. Mereka meminta kepada siapa? Mereka minta supaya panennya nggak gagal. Pertanyaannya, meminta kepada siapa? Meminta perlindungan kepada siapa? Meminta pertolongan kepada siapa? Kepada jin, kepada penunggu yang dikatakan tadi di surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin. Ada sebagian dari kaum manusia yang meminta perlindungan kepada lelaki-laki dari bangsa jin. Jin semakin menjadi-jadi, menjadikan orang itu berbuat dosa juga dengan yang dia lakukan. Seharusnya dia minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika bangun rumah, hampir selalu orang dulu ya, kalau orang sekarang alhamdulillah mungkin, mereka bikin sesajen di pojokan. Anda pernah hadir sesajen yang Allah ya pada waktu itu nggak tahu, ternyata sesajen untuk naikkan kayu balok yang di tengah itu. Mereka menyembelih sesuatu untuk selain Allah, kemudian nanti mereka mungkin ritualnya akan dibungkus dengan cara Islam. Ritualnya itu di situ ada baca Al-Quran ya, ada baca doa, ada sholawat buat Nabi SAW. Tapi yang jadi pertanyaan, itu dibuat untuk kepada siapa? Enggak, kita minta sama Allah. Apakah Allah minta itu sehingga kau melakukan perbuatan itu? Karena yang pernah Anda lihat, waktu itu dia minta Anda berdoa, Anda berdoa. Anda perhatikan ngapain mereka. Setelah berdoa, ayamnya itu mereka punya aturan. Jadi ayamnya itu nggak boleh ada yang dipotong. Jadi lengkap jemaah. Nanti selesai, lehernya itu dipelintir jemaah. Jadi bukan dipotong pakai pisau, dipelintir. Kemudian mereka ambil nasinya, apanya ditaruh di pojokannya. Itu terjadi. Coba tanyakan, ini ritual dari siapa dan memohon kepada siapa? Kalau tadi doanya mohon sama Allah, tapi perbuatan ini ditujukan untuk siapa? Karena boleh jadi ada tradisi-tradisi sebelum Islam yang kemudian dibungkus dengan Islam, seakan-akan Islami, padahal enggak. Maka bagaimana sikap anak tadi? Selama anak itu sudah mengingkari, ya alhamdulillah dia telah melakukan tugasnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Nggak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya. Nggak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Maka ahibati fillah, kadang-kala kita perlu pendekatan kepada orang tua kita, menyampaikan kepada mereka. Kalau budaya dan tradisi ini, kalau boleh secara agama lakukan, tapi kalau enggak, ya kita tinggalkan. Karena sebagai seorang muslim, dia kelak akan ditanya di kuburnya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kita nggak akan ditanya dari mana, dari kampung mana antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan kembali Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membantah mereka yang berkata bahwa berdoa di samping kuburan yaitu agar doa cepat dikabulkan Allah karena kita manusia yang banyak dosa, sedangkan orang yang meninggal tersebut adalah orang-orang soleh. Barakallahu fiik. Na'am, barakallahu fiik. Ahibati fillah, ini berkaitan dengan berdoa, bukan minta kamu mati ya, enggak. Ini pertanyaannya berdoa di samping kuburan orang soleh dengan harapan lebih dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi begini, kita semua ingin doa kita dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Ada adab dan etika berdoa supaya cepat dikabulin. Di antaranya ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Apakah berdoa di samping kuburan orang soleh itu tempat yang mustajab? Artinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa berdoa di samping kuburan orang soleh itu mustajab. Kalau memang ada, ya bismillah, kita lakukan. Kenapa tidak? Karena kita beragama ini kan ikut aturan dan arahan Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebutkan bahwa doa di multazam mustajab. Doa ketika di Safa Marwah mustajab. Kita doa di tempat itu. Doa orang-orang yang sedang wukuf di Arafah mustajab. Doa di sepertiga malam akhir mustajab. Jadi kalau memang benar, maka kita lakukan. Tapi sepanjang yang ana tahu, tidak ada penjelasan, tidak ada arahan dari Nabi SAW untuk berdoa di samping kuburannya orang soleh. Kalau berdoa antara azan dan qomat, iya ada hadisnya gitu. Kemudian bicara orang soleh jemaah, manusia ini tidak dapat memastikan apakah orang itu penghuni surga atau penghuni neraka, nggak tahu. Tapi kita berbaik sangka sama dia. Kita lihat orang itu mati husnul khotimah, ya kita doakan. Maka yang terjadi kalau orang soleh itu mati, yang kita lakukan adalah mendoakan orang soleh itu di kuburannya. Jadi kita datang mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita mendoakan orang yang mati. Jadi wallahu alam, ana nggak pernah tahu bahwasanya doa di kuburan itu, di kuburan orang soleh itu termasuk tempat-tempat mustajab. Kalau umpamanya terbukti Ustaz, karena sebagian orang berpendapat ini pengalaman. Ini memang tidak ada hadisnya, tapi ini pengalaman. Coba ditanyakan, kalau bicara pengalaman, berapa orang yang doanya dikabulkan? Kalau ada 1000 orang yang datang ke makam itu, apakah 1000 orang semua doanya dikabulkan? Lalu engkau mengatakan, oh, berdasarkan pengalaman 1000 orang berdoa di tempat ini dikabulkan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau itu benar pun, itu nggak jadi dalil. Kenapa? Karena kalau bicara beragama itu bukan pakai percobaan, pengalaman, tapi berdasarkan qala Allah, qala Rasul. Jadi engkau mau berdoa di kuburan orang soleh, mendoakan yang meninggal dunia, silahkan. Tapi kalau engkau berkeyakinan, aneh kalau doa di situ dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Antara azan dan qomat, engkau kenapa nggak doa? Bukankah Nabi mengatakan dikabulkan? Oh enggak, lebih dikabulkan di tempat itu. Ini bermasalah lagi. Doa di multazam, iya ada hadisnya. Jadi intinya jamaah dalam beragama, hendaklah kita ya berhati-hati. Bagaimana caranya? Berilmu sebelum beramal. Kalau memang ternyata kalau bicara ilmu ini ya qala Allah, qala Rasul. Kalau dikatakan ini ada loh hadisnya,
ada ayatnya, lakukan. Mulai kita ziarah ke kuburan orang tua kita. Kita tahu orang tua kita orang yang baik, orang yang soleh di sana umpamanya. Ya kita doakan orang tua kita. Dan di kuburan itu kita dianjurkan memang mendoakan orang yang meninggal dunia. Kalau engkau mau berdoa untuk kebaikanmu keluargamu, ya nggak harus ke kuburan. Carilah tempat-tempat yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Masih ada waktu Ustaz? Tafadhal, Bang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. pernah bernazar akan bernikop jika sudah berhenti kerja dan menjadi ibu rumah tangga. Alhamdulillah sekarang suami saya sudah mengizinkan dan saya sudah diam di rumah. Tetapi kadang saya suka bernikop, kadang tidak. Apakah saya harus membayar kafarat Ustaz? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara niqab ini memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah wajib atau tidak, berkaitan dengan apakah wajah itu termasuk aurat yang harus tutup atau tidak. Maka kalau menilik kepada pendapat yang tidak mewajibkan, maka nazar dia menjadikan wajib bagi dia untuk berniqab. Dia udah berjanji, dia udah bernazar, maka dia harus pakai niqab. Kapan? Ya di hadapan orang-orang asing. Tapi kalau di hadapan keluarga yang mereka mahram nggak ada masalah, dia memang nggak wajib pakai niqab tersebut. Namun kalau realitanya tadi disebutkan, anak ini kadang-kala berniqab, kadang-kala tidak. Artinya dia nggak konsisten dengan nazar dia. Apa yang perlu dia lakukan? Kalau yang perlu dia lakukan adalah konsisten dengan nazarnya. Yufuna bin nazar, memenuhi nazar mereka. Ketika kau mampu, engkau lakukan. Jangan bermudah-mudahan anak bayar kafarat gitu. Kecuali memang kau mengatakan, ya Allah sulit Ustaz, karena memang ada kondisi-kondisi anak kau bernikop akan jadi fitnah di tempat itu nantinya, akan menghalangi dakwah ini atau macam-macam lah. Jadi intinya tolong dipenuhi nazarmu. Ketika engkau tadi ya ternyata melanggar, ya engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan ya mau tidak mau kau harus bayar kafarat karena engkau tidak konsisten dengan nazar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi mengenai nazar Ustaz. Bolehkah kita berpuasa nazar sebelum hajat kita dikabulkan? Iya. Jadi bukan puasa nazar. Tadi kan disebutkan ada nazar yang tanpa hajat. Ada orang bernazar karena bukan punya hajat dia. Dia memang aku nazar aku pengen puasa Senin Kamis bulan ini. Ya udah dia puasa Senin Kamis. Ya dia dalam hatinya ada hajat, ada keinginan, tapi dia tidak menggantung. Kalau hajatnya selesai baru akan. Jadi nazar itu nazar yang dengan hajat yang digantungkan. Kalau aku lulus aku akan puasa. Tapi ada orang yang enggak, aku mau puasa sunnah dengan harapan hajatnya dikabulkan. Jadi bukan nazar. Yang pertama, kalau hajatnya dikabulkan dia baru akan puasa. Yang kedua, dia berpuasa dalam rangka supaya hajatnya dikabulkan. Jadi yang kedua ini bukan nazar, tapi dia bertawasul dengan amal soleh dengan harapan dikabulkan apa yang dia inginkan. Jadi seperti itu Bang Arif. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Masih bisa Ustaz pertanyaan? Kayaknya 2 pertanyaan lagi Bang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini di luar tema Ustaz. Nah, apakah usia di atas 55 tahun boleh tidak memakai hijab? Karena ada beberapa orang yang sudah pakai hijab dibuka. Dibilang tidak apa-apa kalau sudah di atas 55 tahun. Mohon aturan dalam Al-Quran dan hadis, apakah seperti itu? Syukron. Masya Allah, barakallahu fikum. Kalau gitu mungkin bisa dibuka Qur'annya ya, di surat An-Nur ayat 60. Surat An-Nur ayat 60. Nah, surat An-Nur ayat 60.
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن Wallahu sami'un alim. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Barakallahu fikum. Jadi yang diperbolehkan menanggalkan jilbabnya itu perempuan-perempuan yang sudah tua renta, yang nggak ada kepikiran buat nikah, dan laki-laki ngelihat mereka juga nggak kepingin sama mereka. Jadi tidak berkaitan dengan umur. Boleh jadi umur 55 tahun masih seger, bahkan dia kepingin nikah lagi. Jadi mereka boleh menanggalkan tadi perempuan-perempuan yang tua renta tanpa bersolek. Karena ada udah tua masih emasnya dia pakai, masih pakai lipstik. Enggak. Jadi ini perempuan-perempuan yang sudah tua renta, yang tidak punya keinginan untuk menikah, dan laki-laki juga tidak tertarik sama mereka untuk menikahi mereka. Maka kondisinya beda-beda manusia. Ada umur 55 tahun masih kayak umur 40 tahun. Tapi ada yang sudah memang tua renta aja. Tapi disebutkan di sini kalau mereka pakai jilbab itu lebih baik. Berlaku sopan itu maksudnya dia tetap pakai jilbabnya, itu akan lebih mulia buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan terakhir. Insyaallah. Ya, saat terakhir Ustaz ya. Ini ada pertanyaan mengenai bagaimana hukumnya jika ada makanan sisa di warung dikasihkan kepada peternak babi. Bagaimana statusnya? Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kita ini disuruh tolong menolong dalam kebaikan. Maka hendaklah engkau kasihkan peternak ayam, peternak yang lainnya. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Engkau membantu babi itu jadi gemuk-gemuk dengan kau kasih makan. Padahal kita tahu binatang itu diharamkan untuk dikonsumsi. Maka jangan mengulangi lagi hal itu dan berikan kepada yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan kemudian. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.